Oke, selamat malam semua, welcome back. Oke, hari ini di video ini saya akan bahas tentang fisika ya, fluida statis. Oke, di sini nanti modulnya kan udah bisa lihat ya. Dia ini bab keempat ya berarti ya, fluida statis ini. Oke, saya jelasin dulu seperti biasa apa aja sih rumus yang akan dipakai di fluida statis ya. Oke, dari katanya aja fluida statis. Fluida itu berarti fluid, artinya dia semacam cairan ya. Cuma fluid di sini nggak cuma cairan, bisa gas juga. Cuman kalau yang gas umumnya nanti adanya di fluida dinamis. Di sini kalau statis artinya fluidanya stay di tempat alias tidak akan kemana-mana. Jadi yang pertama kalian akan belajar di fluida statis adalah pressure ya. Dimana itu adalah F per A, tekanan itu gaya per satuan luas. Di sini F-nya macam-macam, tergantung dia bisa pakai mg bisa, kalau ada pegas jadinya pakai hukum Hooke ya, K delta X. Jadi F di sini universal, bisa berat oke, atau bisa juga hukum Hooke. Sedangkan A adalah luas permukaan gelas biasanya gitu. Nomor 1 harusnya no problem. Nah, nomor 2 tekanan hidrostatis. Di sini rumusnya P hidrostatis pH adalah rho GH. Ingat di sini H-nya harus hitung dari botol atas ya, permukaan. Oke, ini hitungnya harus dari permukaan. Jadi kalau misalnya nih kalian punya botol begini ya. Nah, kalau ditanya di sini, ini H-nya harus ngitungnya dari sini, dari permukaan, persis permukaan sampai titik yang dimaksud. Itu H-nya ya. Oke, begitu juga kalau misalnya ini botolnya akan melebar begini. Gini, kalau ditanya ini berapa? Sama, dari permukaan ke titik yang dimaksud. Jadi bukan dari sini ya ngitungnya ya, harus dari permukaan botol tersebut. Oke, hidrostatis kira-kira seperti itu, rumusnya rho GH. Aplikasi hidrostatis biasanya ada di dongkrak hidrolik ya di sini. Dongkrak hidrolik biasanya dipakai kalau kalian cuci mobil, itu dinaikin. Di sini rumusnya adalah F1 per A1. Nah, di sini kenapa ditambah rho GH? Karena di sini atasnya belum balance ya. Ingat nanti saya ada kasih bintang kan di sini. Ini nanti ada rule-nya nih. Kita akan patok dari yang titik terendah. Kalau misalnya ini balance, maka langsung rho G ini 0, H-nya 0. Itu kasusnya kalau balance ya. Jadi kasus balance itu begini misalnya. Nah, ini di sini, ini di sini. Segaris gitu. Segaris ya. Maka di sini langsung F1. Ini langsung F1 A1, ininya F2 A2. Ini nggak usah lagi rho GH karena ini nggak ada beda tinggi antara yang lubang kiri yang sama lubang kanan. Sedangkan kalau di gambar saya, ini memang saya sengaja kasih ada tambah rho GH karena memang ada kasus di mana nanti ininya nggak balance. Jadi ingat, hitung patokannya harus dari yang paling rendah ya. Ini rho GH-nya di sini nih. Itu dongkrak hidrolik kira-kira seperti itu ya. Dia menggunakan prinsip hukum hidrostatis, tekanan hidrostatis, pressure. Terus masuk pipa U, ini pun sama ya, kalau sampai nggak balance. Pipa U juga sama, pressure kiri sama dengan pressure kanan. Di sini pakai hidrostatis rho GH ya. Kalian lihat di sini H1 yang ini, H2 sini. Saya akan kasih garis di yang paling bawah. Sehingga di sini yang kiri cuman rho GH, ini harusnya ada G. Cuma karena G itu bisa dicoret kanan kiri, maka G-nya hilang. Harusnya ini rho 1 G H1. Yang kanan itu kalian lihat yang diambil ini dan ini kan. Cuman yang H2 cuma sebagian, sehingga langsung rho 2 H2 tambah rho 3 H3. Seperti itu. Itu pipa U ya, kira-kira ya. Ini gambarnya udah ada. Nah, tadi saya ada kasih bintang, ini nih. Untuk nomor 4 dan 3 dongkrak hidrolik dan pipa U. Lihat bintangnya. Buat batas terendah untuk dongkrak hidrolik maupun pipa U. Maksudnya batas rendah, lihat kaki terbawahnya ini. Nah, kalian kasih garis supaya kalian kelihatan kanan kirinya patokannya gimana. Kira-kira pipa U seperti itu. Masuk ke Archimedes. Gaya angkat ke atas ya, sorry. Ini FA. Ini gaya Archimedes, di mana rumusnya adalah rho G V benda tercelup. Di sini rho-nya adalah rho cairan ya. Rho cairan ini, bukan rho benda ya.
Jadi ini kasusnya biasanya nanti muncul kalau ada benda terus ini ngapung doang di segini sebagian gitu ya. Nah ini nih yang kayak hitung FA-nya itu, ini yang tercelup di sini doang. Rho G kali V tercelup, misalnya ini 50%-nya, berarti ini cuma 0,5 V gitu. Ingat full benda itu V1 ya, tercelup kalian lihat yang tenggelam aja. Itu adalah FA. Oke, jadi yang nomor 5 nanti di aplikasi soal kalau ada benda ngapung begini. Oke, nomor 6, hukum Archimedes di mana W air sama dengan W udara min FA. Oke. Nah, ini kalau kalian mau gampang, saya akan bikin biasanya FA-nya itu WU min WA. WU min W cairan gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita ngangkat barang, di udara tuh pasti selalu lebih berat dibanding kalau kita sampai ngangkat di dalam air atau cairan. Karena kalau di dalam air itu dibantu sama FA. Makanya sini kalau FA-nya saya buang kiri, W udara jadi air plus FA. FA itu sudah pasti muncul sendiri kalau sampai ada cairan. Sehingga ini biasanya dipakai kalau soal dia ngitung di udara sekian, ngitung di air sekian, FA-nya berapa. Nah, itu. Jadi nomor 6 itu dipakai nanti kalau dia nimbang barang, satu di udara, satu di cairan. Ini nggak selalu di air ya, bisa di cairan lain nggak masalah. Nanti FA-nya pakai yang atas, rho cairan, G, V tercelup. Cuman ingat, kalau kita nimbang kayak gini pasti V-nya total ya, full. Jadi nggak pernah ada kejadian kalau kita mau nimbang itu ininya ngambang, nggak bisa itu. Kita kalau nimbang di air pasti harus tercelup semua. Di sini nih kita nimbangnya di sini. Sehingga FA di sini untuk Archimedes yang rumus ini, FA-nya langsung rho C kali G kali V full. Jadi ini tercelupnya pasti 100% di sini guys, nggak mungkin ngambang. Ya, di Archimedes ingat, kita nimbang pasti bendanya tenggelam semua gitu. Oke, kira-kira ini seperti ini. Masuk ke tegangan permukaan, ini hafalin aja F-nya gamma kali L. Oke, dan kapilaritas H ini rho 2 gamma cos theta rho GR. Dan kecepatan terminal. Nah, ini hafalan semua ya. Rho benda, rho fluida, G R kuadrat. Nanti di sini 87, 89 saya akan langsung lihat di soal aja supaya kalian paham. Gitu. Oke, jadi itu keterangannya ada di sini ya. F-nya gaya permukaan, L-nya panjang garis kerja gaya, gamanya tegangan permukaan, rho B rho benda, rho F rho fluida, H kenaikan cairan, theta sudut kontak, R jari-jari, eta koefisien viskositas. Oke, jadi kira-kira untuk modulnya itu yang ini rumusnya ya, lumayan. Yang paling sering nanti 1 sampai 6, paling banyak. 7, 8, 9 ini biasanya satu soal doang. Ini beranak nih biasa soalnya. Supaya gampang kita lihat latihan untuk PH ya. Sekarang kita lihat latihan untuk PH 2014 dan 15. Saya udah kasih di sini ya guys. Nanti kalian bisa lihat langsung jawabannya. Di sini jawabannya sudah jadi. Tapi di video ini saya akan kasih step by stepnya bagaimana cara kerjainnya. Kita mulai saja. Kita lihat dulu ke nomor 1 ya pembahasannya. Oke, di sini. Nomor 1 coba kita lihat ya guys. Di sini dia bilang sebuah botol berisi cairan dengan massa jenis rho. Cairan ini rho ya, ini bukan air ya, saya nggak tahu. Terus dia bilang botol tertutup rapat sehingga tidak mengaruhi udara sekitar. Oke, apa efeknya kalau sampai ini kebuka? Kalau sampai kebuka maka pH-nya menjadi pH P0 tambah rho GH. Ini adalah tekanan udara luar P0. Tapi kalau dia ditutup, ininya langsung 0 karena ditutup rapat kan, gara-gara ini nih. Maka P0-nya kalian nggak usah pakai. Oke, P0 dipakai kalau dia misalnya botolnya kebuka. Nah itu baru kita pakai. Sehingga pertanyaan dia pertama, tekanan di dasar botol. Saya anggap titiknya di yang merah ini nih, di dasar botol ya. Maka untuk dasar botol, rumusnya kan P-nya berarti rho GH. Betul ya guys. Rho cairan biarin, G. Nah, H-nya tadi saya bilang harus ngitung dari tutup atau dari
ujung botol. Sehingga ini jadinya 1/4 tambahin H. 1/4 H tambah H, jadi ini 5/4 H di sini. Gitu. Lihat ya, dasar kan paling bawah, berarti kita full. Sehingga jawabannya adalah 5/4 Rho GH. Ini langsung jadi untuk yang A gitu. Sedangkan yang B, besar gaya di dasar botol. Gaya itu F ya, berarti ini ngomongnya pressure sama dengan F per A. Ya, tekanan. Cuma karena dia tanyanya F, berarti F-nya saya cari berarti pressure kali A. Betul dong, begini ya. Nah, sekarang pressure-nya berapa? Karena sama-sama di dasar, berarti pressure-nya kopas jawaban yang A ini, 5/4 Rho GH. Rho GH. Terus A permukaannya gimana? Logik, botol itu permukaannya bentuknya apa sih? Lingkaran dong. Oke. Dan ini dikasihnya D diameter. Berarti luas lingkaran kalau pakai diameter tuh 1/4 pi D kuadrat gini. Sehingga jawabannya langsung 5/16 pi Rho GH D kuadrat. Ini jawabannya langsung. Oke. Jadi kira-kira kebayang ya untuk nomor 1. Jadi kalian pertama lihat dulu ini botolnya kebuka apa ketutup. Kalau ketutup nggak usah ada P0 guys di sini. Sedangkan kalau dia kebuka harus tambahin P0, yaitu tekanan udara luar. Oke, nomor 1 kira-kira seperti itu. Kita lanjut sekarang ke nomor 2. Ini ada pipa U ya. Saya pernah bilang pipa U tolong lihat tingginya dulu. Oke, saya zoom dikit. Oke. Pipa U dengan luas penampang sama sebesar 6 cm persegi. Oke, berarti A-nya di sini sama ya. Ini A-nya nih. A1, A2 saya bilang. Oke, mula-mula diisi air. Kaki sebelah kiri diisi minyak sepanjang 10 cm di atas air. Kira-kira begini. Misalnya minyaknya di sini, guys. Minyak ya. Airnya yang biru nih. Minyak merah. Oke. Ini 10 cm. Ini 10 cm nih kira-kira. Jadi ini saya gambar bantuin ya. 10 cm di sini, oke. Minyaknya. Kaki kanan diisi bensin sampai tinggi permukaan bensin sama dengan permukaan minyak. Oke. Kanan diisi bensin sampai tinggi permukaan bensin sama dengan permukaan minyak. Gambarkan kondisi akhir sistem dan data-datanya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Kaki kanan kan diisi bensin sampai tinggi permukaannya sama dengan minyak. Tinggi permukaan tuh ininya ya. Ininya nih sama nih. Nih, tinggi permukaan tuh sini. Oke. Nah, terus kita kan tahu ya, Rho-nya beda ya. Air kan 1, minyak 0,8, bensin 0,7. Oke, berarti bensin itu kalau sampai kecampur sama air, berarti kan lebih ringan, guys. Berarti harusnya kalau dia lebih ringan, maka version balance itu dia akan ada di sini, guys. Saya pakai warna ungu ya. Nah, kira-kira ini bensinnya di sini, guys. Dia nggak akan bisa sampai ke M bawah. Jadi airnya keambil sebagian di sini. Nah, ini ada air masih di sini. Gitu. Tahu dari mana kok? Kalian lihat Rho-nya. Ya, kalian lihat Rho-nya. Sampai tinggi permukaan bensin sama dengan permukaan minyak, tingginya sama, balance. Oke, maksudnya gitu. Ya. Jadi pertama, waktu ini belum ada bensin, waktu saya kasih minyak ini pasti nge-push-nya jauh nih ke atas. Cuman waktu saya kasih bensin, ya jadi balance kan. Cuman waktu dia balance, ini air ya. Oke. Berhubung si bensin itu Rho-nya lebih rendah daripada minyak, maka di sebelah kanan bensinnya itu akan keambil sama air. Ya. Ini lebih berat kan 0,8, makanya yang minyak itu full 10 cm di sebelah kiri, batas bawahnya di sebelah kanan ada airnya. Maka kalau misalnya ini 10 cm, yang ditanyakan nanti kan hitung tinggi kolom bensin. Saya anggap ini X aja. Sedangkan yang airnya keambil cuma 10 min X. Make sense dong? Karena tinggi kiri harus sama tinggi kanan kan? Sehingga di sini gambarkan kondisi akhir sistem dan data sudah jadi seperti ini. Minyak merah, bensin ungu, airnya yang biru. Gitu.
Sehingga datanya pertama saya kasih tahu dulu, A1, A2 itu sama-sama 6 cm ya di sini. Terus H minyak 10 cm saya anggap. H bensin saya anggap X cm. H air saya anggap 10 min X cm. Terus Rho minyak saya anggap 0,8. Rho bensin 0,7, dia lebih enteng. Rho airnya 1. Hitung tinggi kolom bensin, berarti X-nya berapa. Maka saya langsung kondisinya di sebelah sini ya, yang B. Maka langsung aja P1 sama dengan P2. 1 yang kiri, 2 yang kanan. Yang kiri cuma ada minyak di sini. Ingat, saya ambil kolom yang batas biru sama hijau ya. Berarti ini ada pressure minyak, sedangkan sini ada bensin sama air. Itu. Berarti di sini langsung aja Rho minyak G, H minyak, oke. Yang ini Rho bensin G, H bensin tambah Rho air G, H air, gitu. Saya bilang G-nya kecoret karena kanan kiri sama. Langsung kalian masukin di sini. Rho minyak 0,8, H minyak 10 cm. Di sini saya satuannya nggak usah ubah karena gram per cc itu sama kayak gram per mili. Oke. Sekarang bensin 0,7, H bensin X, airnya 1, ini 10 min X. Tugas kita mau cari X-nya ini guys. Kiri 8, ini 0,7 X, tambah 10 min X. Begini ya kira-kira ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah ini saya buang ke kanan, ini saya buang ke kiri ya. Berarti ini jadinya kan 0,3 X betul ya. Ini kan kalau dikurang kan 0,7 min 1. Ini buang kanan jadi 2 dong. Sehingga X-nya diperoleh 20/3 cm. Nah ini. Inilah tinggi kolom bensinnya. Gitu. Oke. Jadi kalau sampai ditanya hitung banyaknya bensin, nah C. Banyak bensin tuh volume ya maksudnya ya. Itu volume bensin. Ditanya tuh volume bensin gitu. Karena bentuknya ini pasti silinder, itu kan berarti kan alas kali tinggi. Berarti sama kayak A dikali X. Make sense nggak guys? Luas permukaannya dikali tingginya X. Sehingga luas permukaannya kan nanti 6 di sini. Oh ini 6. X-nya 20/3. Betul? Sehingga jawabannya di sini 40 cm kubik. Inilah banyaknya bensin yang dimasukin di kaki kanan. Jadi ingat kalau ditanya banyak tuh volume ya. Langsung ini nih, pipa ini berapa, kalilah sama tinggi kolom. Tolong waktu kalian gambar, saya review lagi ya. Waktu gambar, lihat dulu yang dicampur row siapa lebih gede. Oke, kalau air udah pasti paling bawah. Makin dia di bawah air, maka posisinya akan di atas gitu. Cuma berhubung minyak sama bensin ini minyaknya 0,8, bensin 0,7, berarti kan minyak lebih berat. Berarti dia lebih nge-push airnya lebih jauh dibanding bensin. Bensin nge-push nggak? Nge-push, bensin tuh nge-push. Tapi dia nggak sekuat minyak. Karena row-nya beda gitu. Oke? Kira-kira nomor 2 seperti itu ya guys. Next kita ke nomor 3. Oke, ini sama ya. Cuman di sini dia ada pegas. Nah, ini dongkrak hidrolik. Kalian kalau lihat gambar sini, ini udah balance. A1, A2 udah balance. Sehingga ini nggak usah tambahin rho GH lagi ya. Kaki 1, kaki 2. Tentukan perubahan panjang pegas. Ini langsung sebenarnya. Berarti P1 sama dengan P2. Berarti sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Langsung aja. Nah, tadi saya bilang F di sini bisa macam-macam. Bisa massa, bisa gaya, bisa pegas. Cuma karena di sini A1 dikasih beban, maka ini F1-nya sama kayak M kali G, maka ini 40. Oke. Terus katanya di sini jika sebesar A2, 5/2 A1. Kalau saya bikin perbandingan di sini, berarti di sini kan boleh saya bilang A2 per A1 itu 5/2, betul nggak guys? Boleh dong saya ganti A1-nya 2. Di sini A2-nya 5. Make sense kan? Kalau kita main perbandingan kan begitu.
Nah, F2 perubahan panjang kan, pegas. Berarti F ini pakainya hukum Hooke. K kali delta X. K-nya 2 kali 10 pangkat 3. Delta X-nya ditanya. Nah, gini. Jadi ingat tadi saya bilang F-nya itu macam-macam dia bisa berat, hukum Hooke, tergantung. Tinggal kalian hitung di sini. Oke, saya bantuin ya hitungnya. Ini kan 20. Ini jadi 100 dong. Kalau saya switch ya 100. Ini 2 kali, ini 2000 nih. Maka delta X-nya jadinya 1/20 ya. Satuannya meter di sini. Sehingga dapatnya adalah 5 cm, kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita main satuan ya begitu jadinya. Oke. Nomor 3 kira-kira gitu ya. Jadi lihat dulu ini tingginya sama nggak. Kalau udah balance, nggak usah pakai ROGH. Kalau nggak sama, patok yang paling bawah. Kasih garis, kanan kiri, cut. Gitu. Oke, next kita ke nomor 4. Oke, nah ini Archimedes. Jadi harusnya ini kan baloknya ini harusnya ngapung dong. Make sense, guys. Cuma ketahan pegas dia di sini. Tahan dia sama pegas. Artinya apa di sini? Di sini ada W. Saya kasih dulu ya. Ini ada W dong masih di sini. Dan nanti ada F pegas. Dan ada FA lagi di sini. Archimedes. Ya. Oke. Di sini sorry terbalik di sini. Ini F pegasnya harusnya ke bawah ya. Oke, ini itu. Kok ke bawah kok bukan ke atas? Karena logikanya ini baloknya kan mau ngambang, mau ngapung. Berarti pegasnya ketariknya ke atas gitu. Arah gayanya ke atas. Gitu ya. Oke, di sini balok kayu berbentuk kubus dengan panjang rusuk D. Oke, tapi bentuknya kan kubus ya. Kubus dan massa jenis relatifnya ρ di sini. Diikat pada sebuah pegas konstanta K pada suatu dasar wadah berisi air. Sistem kondisi setimbang saat pegas bertambah panjang sebesar delta X. Oke. Hitung pertambahan panjang pegas X-nya berapa. Ini ρ-nya kecil 1. Nah, ini yang menyebabkan dia pasti mau ngambang tuh ini nih. Ya, kecil 1 kan berarti dia pasti terapung gitu. Oke. Maka yang pertama kita tahu ini kan pakai rumus V-nya berarti D pangkat 3 karena dia balok. Ini kondisi setimbang sehingga sigma F-nya 0. Nah, F-nya apa aja yang terjadi di sini? Ada FA, ada F pegas, ada W di sini. Ya. Oke. Ingat kenapa FP-nya ke bawah? Karena ini pegasnya ketarik ke atas. Berarti pegas ini mau balik dong logikanya. Dia mau balik ke kondisi semula. Berhubung ini balok ketarik ke atas, maka supaya dia bisa balik semula, pegasnya harus geraknya ke bawah. Maka langsung aja begini. Yang ditanya pertambahan panjang. Pertambahan panjang kalau lihat di sini ada muncul di F pegasnya kan. Oke. Maka di sini langsung aja saya bikin F pegasnya FA min W. Gitu ya. Nah, ini kan K delta X-nya di sini ya, pertambahan panjang ya. Oke. Sini saya kasih X aja, jangan pakai delta ya. X aja cukup. Nah, FA, ini rho cairan. Di sini rho cairannya rho, G, V benda tercelup. Nah, ini langsung D pangkat 3. Ini kan tercelup semua, bener nggak guys? Waktu nimbang ini kan kalian lihat dari gambar aja jelas ini semua balok kecelup. Ya berarti full V tercelupnya ya V, semua dari benda tersebut. Terus W-nya, nah ini langsung M kali G aja. MG ya, gitu. Sehingga dari sini udah kelihatan ya. Nah, cuman kalian lihat di sini kan nggak ada main M ya. Kok ini M-nya nggak ada kok. Tapi dia kasih tahu massa jenis relatifnya ρ. Oke, di sini ya. Oke. Nah, ini rho cairan saya kasih tahu dulu. Oke, Re. Nah, berarti di sini K, X. Nah, rho cairan kan air. Air itu 1, guys, rho cairannya. 1 G D pangkat 3. Nah, ini M. Kalian tahu kan rumus
benda itu massa per volume ya. Berarti kalau cari massa itu kan rho kali volume, betul? Maka M kali G kalian ubah menjadi rho bendanya, volumenya D pangkat 3, terus baru dikali G di situ. Oke. Maka kalau ditanya X di sini GD pangkat 3 bisa keluar kan? Berarti langsung 1 min rho GD pangkat 3 per K. Nah ini jawabannya. Oke, jadi nomor 4 lihat ya. Jadi kalau ada sampai benda ketahan pegas seperti itu, pasti ada FA. Ingat FA selalu ke atas, fix pasti ke atas. Nah, F pegas itu mau balik ke kondisi semula. Karena ini ketarik ke atas, maka kembali semulanya harusnya ke bawah. W udah fix ke bawah. Langsung kalian bikin begini. Ingat, massa itu langsung rho kali V. Ini rho benda kali V benda. Ya. Nah, V benda di sini kalian nggak usah lihat di sininya. Yang ini tercelupnya berapa? Nggak usah. Kalau pakai M rho kali V, itu V-nya udah pasti V benda tersebut, bukan yang tercelupnya. Yang tercelup itu yang di FA ini, D pangkat 3. Nah, ini V tercelup berhubung ini lihat gambar masih tenggelam semua. Begitu. Oke ya. Next nomor 5. Kita lihat guys nomor 5 ya. Oke. Ini uji kemurnian. Nah, ini soal konsep pasti keluar nih. Ini dia pakai Archimedes. Dia biasanya tes ya. Seorang siswa melakukan percobaan uji kemurnian. Ketika ditimbang di udara 0,06. Berarti sini saya bilang WU. W udara 0,06. Terus dalam air 0,055 WA. 0,055 Newton kan. Dari sini kalian langsung cari F Archimedes langsung. WU min WA langsung. Dari sini kalian cari dulu Archimedesnya. Oke. Ternyata ini dapatnya 0,005 Newton ya. Kalian selisihin aja gitu. Oke. Terus katanya massa jenis air, rho air 1000 kg per meter kubik, ini SI-nya ya. Massa jenis emas murni. Kalau emas murni harusnya rho E 19.300. Nah, kita nih mau ngebandingin nanti. Jawabannya itu 19.300 nggak rho-nya. Jadi waktu dia kasih tahu analis apakah ini emas murni atau enggak, yang rho E ini yang saya kotak merah itu sebagai patokan jawaban kita. Jadi nanti waktu kalian cari rho emas itu jangan masukin 19.300. Kita harus cari nilainya. Nanti kita bandingin sama yang saya kotak merah. Gitu. Maka langsung di sini FA itu rho benda, rho cairan ya. Di sini rho cairan, G VBT. VBT itu volume benda tercelup. Saya tulisnya biasanya begitu. Oke. Nah, di sini FA-nya langsung 0,005. Oke. Rho cairan 1000 air kan. G-nya 10. Nah, ini kalau pas nguji V tercelup, ya inilah yang kita cari kan, VC-nya dulu. Pasti kita ngujinya ya full dong. Ya kan, timbang dalam air. Timbang dalam air berarti kalau kita timbang berarti semuanya dong benda tersebut harus kita masukin. Jadi ibaratnya gini. Ini waktu di udara, terus waktu di air begini. Ada air. Logikanya pasti itu bendanya dong full. Berarti ini sebenarnya mau VC boleh atau V doang juga boleh, begitu. Oke. Ternyata diperoleh di sini V celupnya jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter kubik. Alias ini langsung V benda aja. 5 kali 10 pangkat min 7 karena waktu kita nimbang pasti tenggelam semua, nggak mungkin ada yang di permukaan dong. Nah, ingat tadi kita mau cari rho emas ya. Berarti rho emasnya berarti kan massa emas per volume emas. Oke. Nah, massa emasnya berapa? Ingat, massa emas itu harus ngitung dari yang udara. Berarti harusnya ini kan W udara 0,06. Berarti massanya itu kan bagi 10 dong.
ya, MU. Ibaratnya ini mau cari MU di sini nih. Bagi 10 0,006 kilogram, betul. Ya, patokannya ingat kalau mau cari barang asli itu harus yang udara, jangan di air. Makanya langsung 0,006 kilogram. Nah, volume emas ini nih, VB ini nih, 5 kali 10 pangkat min 7 meter kubik. Nah, ini. Ternyata waktu saya hitung, jawabannya adalah 12.000 kg per meter kubik. Ternyata kalian bandingin nih jawaban ini sama yang saya kotak merah. Lebih kecil kan? Lebih kecil kan? Berarti ini nggak emas murni. Emas murni harus 19.300, dia lebih berat. Sehingga di sini karena nilainya lebih kecil daripada 19.300 kan hasil ini, maka bukan emas murni. Kalau dia emas murni harus sama-sama 19.300. Ini bukan emas murni ya, sebenarnya gitu. Mungkin nggak kok jawabannya di atas 19.300? Nggak mungkin. Salah ngitung kalian sampai kalau jawabannya di atas. Karena namanya aja murni itu sudah paling bagus. Nggak mungkin bisa di atas ini. Gitu ya guys, kira-kira. Oke. Nah, ini nomor 5. Sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Ini biasanya kapilaritas sih, oke. Oke, di sini ada bola massa jenis 6000, diameter 1 cm, dijatuhkan pada cairan, ini ρ C ya, 600, dan koefisien kekentalan, ini viskositas ini, kentalan. Jadi kalau ditanya datanya apa aja, ρ benda 6000, diameter 1 cm, nanti ini meterin ya, 0,01, ρ cairan 600, viskositas 5 kali 10 pangkat min 1. Oke. Yang ditanya kecepatan maksimum. Ini kecepatan terminal, VT. Tadi kalian lihat di rumus nomor terakhir itu yang saya bilang 3 itu biasanya beranak. Di mana rumus VT, V terminal, itu adalah 2 GR kuadrat per 9 eta ρ benda min ρ cairan. Nah, gini. Ini harus langsung aja 2, 10. Nah, R-nya berarti ini 0,05. Ya, 0,005 bagi 2. 0,005 bagi 9, eta-nya 5, 10 min 1, ρ benda 6000, ρ cairan 600. Saya langsung kasih tahu jawabannya aja di sini ya. Nanti jawabannya ini langsung dapat 0,6 nih. Saya nggak usah hitung lagi, saya langsung kasih tahu aja jawabannya segitu. Ini rumusnya harus dihafal ya. 2/9 mu GR kuadrat ρ B min ρ C. Sedangkan gaya gesek maksimum, saya lupa tadi di sana ada nggak ya rumusnya ya. Kalau nggak ada, saya kasih tahu di sini. F gesek, rumusnya adalah 6 PR eta VT. Ini, saya lupa, kayaknya nggak ada ini rumus ini. 6 PR eta VT. Jadi 6 pi, R-nya 0,005, eta 5, 10 min 1, VT-nya 0,6. Langsung gaya gesek maksimum dapat 18 pi 10 min 4 Newton. Ini jawabannya. Nanti kalian cek ya, saya lupa B ini ada nggak. Oke. Terakhir kita masuk nomor 7. Oke, ini kapilaritas nih biasanya. Oke, ada sudut kontak bener. Pipa kapiler diameter 0,4 mili, D-nya 0,4 mili. Nanti jadiin meter ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Dimasukkan dalam raksa, sudut kontak. Hitung sudut kontak bila raksa turunnya 1 cm. Itu H-nya ya, turun 1 cm. Berarti 1/10 min 2 meter. Tegangan permukaan, dia kasih tahu. Tegangan permukaannya gamma 0,48. Rho-nya 13.600. Ini rho-nya raksa ini. Jadi tanyanya sudut kontak kan. Jadi rumusnya, nah untuk cari sudut kontak kita akan gunakan kapilaritas, di mana rumus aslinya H itu
2 gamma cos theta, rho GR. Cuma berhubung yang ditanya tetanya berapa, kita harus hitung ya. Oke. Langsung aja H-nya. Nah, ingat di sini H-nya kan turun. Turun ini harus kasih minus. Ini harus minus ini. Ya, ingat karena ada turun nih. Kalau naik dia plus. Cuma biasanya sih turun ya di sini. Minus jadinya. 2 gamma 0,48, cos theta ditanya. Rho 13.600, G10, R-nya 210 min 4. Karena ini diameter nih. Kita mau cari pakai jari-jari kan. Nanti kalau kalian hitung dapat cos theta-nya adalah min 0,2833. Ini berarti dia mainnya di KW2 ini guys. Dia nggak mungkin ada di KW3 ya atau 4. Di sini ingat cos ini hanya main KW1 atau KW2. Kalau positif KW1 minus KW2. Sehingga nanti kalau dihitung tetanya itu, saya gunakan kalkulator, 106,5 derajat. Sudut kontaknya segitu berarti ya. Jadi ini sudut kontak antara raksa dan pipa ini. Oke. Gitu. Oke, demikian video untuk fluida statis part 1-nya ya. Saya bahas pH 14-15. Terima kasih sudah menonton videonya guys. Selamat malam dan